Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana Oktaviani dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari memakul permodelan dalam ekonomi, yaitu proposal skripsi. Saya di sini mengambil skripsi dengan judul Model Optimasi Keuntungan Produksi menggunakan metode Lagrange multiplier. Yang pertama yaitu pengertian dari optimasi. Optimasi sendiri merupakan suatu kasus yang hendak dikerjakan guna memperoleh hasil yang optimal, cocok dengan batas yang dibagikan bila kasus dirumuskan secara akurat hingga bisa membagikan value dari variabel keputusan yang optimal. Sesudah pemecahan optimum dihasilkan, kasus kerap dipertimbangkan ulang pada keadaan yang lain guna untuk mendapatkan pembaharuan jalan keluar. Maksud dari optimasi ini merupakan guna melimitkan usaha yang dilakukan ataupun bayaran operasional serta mengoptimalkan produk yang akan diperoleh. Bila produk yang diharapkan bisa dijelaskan bagaikan fungsi dari variabel keputusan, hingga optimasi bisa diperkirakan bagaikan jalan pendapatan keadaan maksimal ataupun minimal dari fungsi yang ada. Terus elemen utama dari kasus optimal merupakan fungsi tujuan yang harus bergantung pada variabel pada pengajian operasional. Optimasi kerap berhubungan bagaikan memaksimalisasi ataupun minimisasi jalan keluar dari suatu permasalahan. Kasus yang berhubungan oleh Siregar mengatakan optimasi itu ialah proses pemecahan yang maksimal dari suatu kasus dengan memakai sesuatu model matematis serta penyelesaian itu bisa memakai cara-cara semacam program tujuan ganda, programa linear, programa non-linear, serta yang lainnya. Selanjutnya yaitu membuat model matematika. Berdasarkan tahap optimasi sesudah permasalahan diteliti serta tujuan diresmikan, sehingga tahap berikutnya merupakan membuat model-model matematika yang terdiri dari 3 sesi. Ya, bisa dilihat di PPT ini. Yang pertama yaitu memutuskan variabel yang tak dikenal atau pengubah keputusan serta dinyatakan pada kondisi matematik. Yang kedua yaitu membuat fungsi tujuan yang ditujukan untuk ikatan linear selain perkalian dari pengubah keputusan. Yang ketiga itu memastikan seluruh gangguan dari permasalahan tadi serta mengaktualisasikan pada persamaan ataupun pertidaksamaan yang pula ialah ikatan linear dari variabel keputusan yang menggambarkan terbatasnya sumber daya permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu keuntungan. Di sini keuntungan tujuan primer dari suatu industri yaitu mengoptimalisasikan keuntungan operasional laba sebagai perbandingan antara pemasukan yang dinyatakan timbul dari perundingan sepanjang satu fase dengan bayaran yang berhubungan dengan pemasukan. Harapan mengatakan penafsiran laba yakni kelebihan pemasukan di atas pembayaran sepanjang satu fase akuntansi. Selain itu, keuntungan menurut pola akuntansi saat ini ialah beda pengukuran pemasukan serta bayaran. Tinggi rendahnya keuntungan bagaikan ukuran peningkatan suatu tergantung pada ketelitian ukuran pemasukan serta bayaran. Sebagai suatu alat estimatif laba, sangat mendukung dalam penerkaan laba di masa mendatang dan perkara ekonomi di masa depan. Nilai laba dahulu yang berdasar pada nilai berjalan serta anggaran historis teruji bermanfaat untuk menembak nilai yang akan datang. Keuntungan termuat pada laba biasa, yaitu laba hasil operasional, serta keuntungan dan kerugian luar biasa, yaitu laba hasil non-operasional, yaitu total semua dari keuntungan bersih. Keuntungan dapat dilihat juga sebagai standar efisiensi.
Keuntungan yaitu standar efisiensi manajemen yang menjalankan usaha suatu perusahaan serta suatu standar kepengurusan atau manajemen atas sumber daya suatu kesatuan. Itu selanjutnya dampak dari perkembangan. Keuntungan yaitu diakibatkan oleh aspek sebagai berikut. Bisa lihat yaitu pertama, berdasarkan besarnya industri. Besarnya industri ini terus menjadi besar suatu industri sehingga akurasi perkembangan keuntungan yang dikehendaki terus menjadi besar. Yang kedua yaitu usia industri. Industri yang masih segar belum mempunyai pengalaman untuk tingkatkan laba. Akibatnya tuh akurasinya masih kecil. Yang ketiga yaitu tingkat leverage. Jika industri mempunyai tingkatan hutang yang besar hingga manajer bisa saja memanipulasi keuntungan, akibatnya bisa menurunkan perkembangan keuntungan. Selanjutnya yang keempat adalah tingkatan penjualan. Tingkatan penjualan sebelumnya yang besar terus menjadi besar tingkatan penjualan di masa depan, akibatnya perkembangan keuntungan terus menjadi besar. Yang terakhir yaitu peralihan keuntungan sebelumnya, terus menjadi tinggi keuntungan sebelumnya hingga terus menjadi tidak tentu laba yang didapat di masa selanjutnya. Selanjutnya yaitu analisis perkembangan keuntungan. Bagi Angkoso. Yang pertama, bersumber dari riset yang lalu, sebab-sebab yang mengakibatkan perkembangan keuntungan hanya ditengok dari perbandingan keuangannya saja. Perbandingan keuangan yang dipengaruhi perkembangan keuntungan dalam industri benda konsumsi bagi Angkoso yaitu rasio penjamnan serta kembali pada keadilan. Pada industri manufaktur bagi Widiasi yakni margin laba kotor serta pengaruh. Selanjutnya pada KPRI Semarang bagi Haryanti yakni total berputaran aset, margin keuntungan bersih dan pengembalian investasi. Analisis perkembangan keuntungan bagi Angkoso sendiri yaitu terdapat dua analisis. Guna memastikan perkembangan keuntungan ialah analisis fundamental serta analisis teknikal. Namun dalam riset analisis yang dipakai merupakan analisis fundamental. Analisis fundamental ialah analisis yang berkaitan dengan keadaan keuangan industri. Calon investor ingin mengenali cara operasional dari industri yang akan jadi kepunyaan investor. Dengan analisis fundamental, sehat apa tidaknya, menguntungkan apa tidaknya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal ini kerap dipakai oleh investor, serta umumnya informasi ataupun catatan pasar yang dipakai berbentuk grafik. Analisis ini kebanyakan diupayakan guna memperkirakan perkembangan keuntungan selanjutnya. Dan sebelumnya metode ini tidak dipergunakan suatu yang berhubungan dengan letak keuangan industri. Selanjutnya yaitu faktor-faktor produksi. Yang pertama, produksi sendiri secara universal merupakan pemakaian atau memanfaatkan sumber energi yang mengganti suatu komoditas. Jadi komoditas yang lain yang sangat berbeda baik dalam penafsiran serta komoditi itu di mana ataupun kapan didistribusikan ataupun apakah konsumen bisa melakukan penafsiran komoditi. Konsep arus ialah makna produksi yang paling utama. Konsep arus ini menjadi sumber produksi ditunjukkan bagaikan aktivitas yang diperkirakan bagi tingkatan output per unit atau periode per waktu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor produksi. Faktor produksi yang pertama tenaga kerja. Tenaga kerja di sini yaitu sumber daya manusia. Apapun mesin yang dimiliki oleh suatu perusahaan pasti tetap akan membutuhkan manusia untuk mengoperasikannya. Yang kedua yaitu modal. Modal terdiri atas bangunan atau biasa disebut pabrik, mesin produksi, peralatan kerja,
gudang, dan lain sebagainya. Suatu produksi pasti memerlukan modal. Dalam rentang periode pendek, modal bisa ditetapkan sebagai input. Yang ketiga yaitu tanah kekayaan alam, di mana tanah dan kekayaan alam sangat berperan penting dalam proses produksi. Fungsi tanah sayangnya untuk melaksanakan aktivitas ekonomi, misalnya jalan, kantor, bangunan, toko, dan pabrik, tentu membutuhkan sebidang tanah untuk diolah menjadi tempat usaha. Selain itu, kekayaan alam digunakan untuk bahan produksi, misalnya air dan tanah dibutuhkan untuk mengembangkan serta menumbuhkan tanaman. Adapun olahan tambang juga diperlukan seperti gas alam, timah dan minyak mentah, serta dibutuhkan untuk mengoptimalkan tenaga serta menghasilkan berbagai olahan barang. Yang terakhir adalah entrepreneur, di mana seorang entrepreneur merupakan seorang yang menghasilkan bisnis baru yang pasti, sigap hendak mengalami risiko serta ketidakpastian yang ditujukan buat menggapai keuntungan lewat mengidentifikasikan peluang-peluang lewat kombinasi sumber energi dibutuhkan guna memperoleh khasiatnya. Pada mulanya itu entrepreneur memandang terdapatnya suatu kebutuhan, sehingga setelah itu dia menjadi satukan bahan-bahan sumber energi manusia dan pemenuhan kebutuhan yang didapat dari modal. Selanjutnya yaitu biaya produksi. Di sini anggaran yaitu biaya produksi. Anggaran produksi merupakan anggaran yang wajib diberikan oleh pengusaha guna menciptakan output. Produksi bisa dilakukan bila ada faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi menjadi pendahuluan dalam persiapan seseorang entrepreneur yang mau melaksanakan produksi. Seluruh aspek produksi tidak bisa didapatkan dengan percuma. Nah, di sini adalah bagian dari biaya produksi. Seluruh aspek produksi tidak bisa didapatkan dengan percuma, tetapi wajib dibeli sebab tidak terdapat satu faktor produksi juga yang ialah benda bebas. Produksi tiap output tidak sekedar bergantung pembelian output ini. Kesimpulannya tuh, anggaran produksi merupakan nilai seluruh aspek produksi yang diperuntukkan guna memproduksi output. Di sini yaitu ada bagian dari biaya produksi. Yang pertama, bahan dasar ataupun bahan baku yang biasa dikatakan bahan setengah jadi, yaitu bahan tambahan yang diperlukan saja. Yang ketiga, gaji pekerja dari pekerja biasa sampai direktur, penurunan perlengkapan produksi, bayaran tambahan, anggaran pemasaran, anggaran iklan atau pemasaran, duit yang biasa disebut modal, dan pembayaran pajak. Selanjutnya yaitu regresi. Sebutan regresi ini dikemukakan awal kali oleh seorang antropolog serta ahli meteorologi Francis Galton dalam artikelnya Family Likeness in Stature. Pada tahun 1886, terdapat pula sumber lain yang melaporkan sebutan regresi awal kali muncul dalam pidato Francis Galton di depan Segment Hay of the Bridge Station di Aberdeen 1855. Regresi di sini dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear berganda dan regresi dada flanel. Regresi linear berganda ialah analisis regresi dengan menguraikan interaksi dari variabel terikat atau variabel independen dengan sebagian yang mengaitkan lebih dari satu variabel bebas, yaitu variabel independen secara universal. Regresi linear berganda memiliki kesamaan dengan regresi linear simple, tapi pada regresi linear buat variabel bebas yang akut serta lebih dari satu. Selanjutnya yaitu regresi data flanel yang merupakan gabungan antara dua runtut waktu time serta data silang cross section. Dan selanjutnya ada Lagrange multiplier
Belanja multiplier berguna untuk memastikan nilai atau harga dari suatu fungsi yang dibatasi oleh keadaan constraint condition untuk mencari minimum relatif ataupun maksimum. Dimana di sini dalam metode ini keuntungan besar merupakan memperoleh optimasi dituntaskan tanpa parametrasi eksplisit dalam perihal hambatan. Dampaknya metode pengalih Langevin banyak digunakan buat membongkar permasalahan optimal terkendala yang memotong. Berikutnya adalah istilah-istilah dari Langevin multiplier. Yang pertama yaitu penggali Langevin. Penggali Langevin merupakan dimensi sensitivitas dari L terhadap pergantian dari hambatan. Yang kedua yaitu fungsi tujuan. Fungsi tujuan mempresentasikan tujuan yang mau digapai dalam permasalahan optimalisasi. Selanjutnya yaitu fungsi kendala. Fungsi kendala sendiri yaitu untuk mempresentasikan keadaan atau faktor-faktor yang menghalangi supaya tercapainya keadaan optima. Selanjutnya yaitu syarat perlu dan syarat cukup. Syarat cukup digunakan untuk menentukan ekstrim relatif, dan syarat perlu dimana keuntungan butuh ialah terdapat harga optimum atau minimum dengan memastikan derivatif partial G terhadap seluruh variabel bebas yang terdapat serta guna mencari titik ekstrim. Ada fungsi batu, ada titik ekstrim dan titik relatif. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Bersumber pada tinjauan pustaka serta kasus yang dijelaskan, berikutnya bisa dibentuk kerangka berpikir yang menciptakan pemecahan optimum. Di mana kerangka berpikir ini memiliki makna suatu rancangan bentuk pikiran untuk membagikan tanggapan. Sedangkan pada kasus yang dianalisis ada beberapa variabel yang terdiri pada riset ini, yaitu variabel bebas bisa dilambangkan dengan X, yakni biaya operasional X1, modal X2 dengan jumlah roti, serta variabel terikat yaitu biasa dilambangkan dengan Y, yaitu keuntungan. Biaya operasional sendiri terdiri dari biaya listrik, gas, plastik, perawatan gerobak, dan gaji karyawan. Modal terdiri dari biaya bahan baku dan jumlah roti terdiri dari jumlah produksi perharinya sesuai dengan banyaknya bahan baku yang dibuat. Mengoptimasi produksi melalui metode Langevin multiplier memerlukan syarat perlu dan syarat khusus untuk menunjukkan pemecahan solusi optima. Pengerjaan metode Langevin multiplier bisa juga dikerjakan dengan bantuan software R-Project. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, di mana terdapat pengaruh biaya operasional terhadap keuntungan produksi. H2-nya terdapat pengaruh modal terhadap keuntungan produksi. Yang ketiga yaitu di hari ketiga terdapat pengaruh jumlah roti terhadap keuntungan produksi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang proposal skripsi optimasi dalam kendala. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.